Selamat datang teman-teman di channel Miss Pony Experience. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai tips biar kita nggak ketipu sebagai pembeli, nggak ketipu oleh penjual. Ikuti terus ya. Jadi kalau teman-teman udah pernah lihat video saya mengenai gimana cara jual biar harganya lebih murah, itu kan berhubungan dengan status sebagai pengusaha kena pajak. Nah, itu nanti terkait dengan PPN gitu kan. Nah, ini ada tips satu lagi. Kalau udah jadi PKP, teman-teman jangan sampai ngerasa ketipu dengan penjual karena nggak ngelakuin hal-hal ini gitu. Nah, hal itu apa aja? Oke, simak terus. Jadi ini ketipu di sini itu kan terkait PPN ya teman-teman. Mungkin saya jelaskan dulu. Jadi kita kalau sebagai PKP bertransaksi ke kita beli barang dari PKP juga. Nah, itu kan kita bayarnya itu ada lebihnya nih. Kita contohnya harganya 100, itu yang kita bayar kan pasti 100 plus 10%-nya, berarti 10. Itu PPN-nya gitu kan ya. Kalau kita bayarin sebenarnya itu nanti bisa jadi kayak tabungan kita, tabungan pajak kita. Nah, pada banyak yang saya temui ada beberapa kasus itu, jadi untuk yang 10 lebihnya yang kita bayar itu tadi, pada saat kita mau klaim buat ngurangin pajak kita itu nggak bisa teman-teman. Kenapa gitu? Nah, mungkin salah satu penyebabnya itu ada mungkin beberapa penjual itu yang nakal. Jadi dia udah minta uang yang 10 tadi dari kita, tapi dia nggak laporkan nggak setorkan ke negara. Akhirnya itu kita mau klaim itu nggak bisa karena uangnya belum masuk ke negara gitu kan gitu. Nah, gimana caranya kita biar nggak terjadi itu, kita udah keluar uang tapi ternyata nggak bisa jadi pengurang pajaknya kita. Nah, caranya itu ada dua teman-teman. Pertama yaitu pas kita nerima tadi bukti kita bayar PPN-nya itu yaitu melalui faktur pajak. Nah, itu teman-teman coba perhatikan formal faktur pajaknya dulu gitu. Nah, yang perlu diperhatikan itu apa sih? Pertama itu yaitu formal faktur pajak itu harus ada nomor fakturnya, terus identitas penjual, itu ada nama, NPWP, sama alamat. Nah, terus ada identitas pembeli yaitu teman-teman nama, NPWP, terus alamat, juga informasi mengenai nama barangnya, harganya berapa, ada diskon apa enggak, PPN-nya berapa, itu harus teman-teman teliti. Ditambah lagi di bagian bawahnya itu mengenai penanda tangannya. Jadi penanda tangannya itu siapa, ada tanda tangannya apa enggak. Faktur itu kalau sekarang itu bisa, karena zamannya e-faktur, itu bisa tanda tangan elektronik kalau dicetak, serta tanggal fakturnya. Nah, dari semua itu teman-teman harus cek biar formal untuk faktur pajaknya itu sah nanti kalau sebagai namanya pajak masukan, ibaratnya mengurangi pajak teman-teman. Nah, kedua itu teman-teman, ini yang paling penting. Jadi kadang kita itu pas kita mungkin diklarifikasi sama pajak, nah, itu untuk bisa mengurangi pajak kita ngeklaim yang sudah kita bayarkan tadi 10 tadi itu kalaupun ternyata penjual itu nggak melakukan kewajibannya untuk ngelapor atau nyetor tadi, itu
kita masih apa namanya bisa mempertahankan diri dengan gimana caranya, ya kita nunjukin aja yang perlu. Jadi yang perlu teman simpan itu ada dua. Jadi pertama, bukti penyerahan barang yang apa teman-teman beli itu bisa berupa kayak surat jalan gitu ya. Terus kedua itu yaitu ini bukti apa namanya pembayarannya teman-teman. Nah itu bayarnya itu sudah sama PPN apa enggak, nah bayarnya kapan, nah itu. Dan terus mungkin yang ketiga itu ya tadi faktur pajaknya sendiri. Nah dari tiga tadi, bukti tadi surat jalan, bukti pembayaran sama faktur pajak, itu teman-teman harus cek. Jadi tanggalnya untuk faktur pajaknya itu harus sama dengan salah satu apa itu surat jalan, apa itu dari pembayaran, mana yang terjadi dulu. Nah itu dicek gitu. Nah yang jadi masalah itu kalau nggak sama, apalagi sudah lebih dari 3 bulan dari contohnya pertama teman-teman harus bayar dulu nih atau diserahin dulu barangnya, ternyata lebih dari 3 bulan baru faktur pajaknya dibuat oleh penjual. Nah itu nanti bisa jadi apa yang teman-teman bayarkan ekstra tadi 10 tadi itu nggak bisa teman-teman klaim karena faktur pajaknya bakal tidak sesuai aturan gitu. Oke, berarti kan sudah jelas ya yang kalau kita bisa simpulkan. Pertama, teman-teman harus cek formalnya. Kedua, simpan bukti penyerahan kayak surat jalan gitu. Terus ketiga, simpan bukti pembayarannya. Keempat, cek tadi kesesuaian tanggal dan transaksinya gitu. Oke, kalau itu sudah dilakukan, teman-teman udah nggak usah khawatir nih gitu loh, karena harusnya teman pajak masukan yang teman-teman sudah bayar itu sudah bisa diklaim nanti di pajak gitu. Jadi teman-teman nggak bakal ketipu sama penjual yang nakal gitu kan. Oke, mungkin itu aja tips kali ini. Teman-teman kalau suka dengan video ini bisa di like, bisa komen kalau ada yang mungkin ditanyakan, dan jangan lupa di subscribe, kalau bisa ya di share ke grup-grup usaha milik teman-teman ya, biar teman-teman ini pada tahu gitu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.